سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Iktikaf adalah ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Hendaknya engkau Ibrahim dan Ismail bersihkan Masjidil Haram untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi bersihkan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari kotoran dan dari kesyirikan, dari kenajisan agar bisa digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang iktikaf, war-ruk'a'is sujud, orang yang salat. Berarti iktikaf itu ibadah yang mulia. Ya. Allah juga sebut dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggaul istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf. Ya. Oleh karenanya iktikaf dikerjakan oleh Nabi tiap tahun. Rasulullah SAW iktikaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah terhalangi tidak bisa iktikaf di bulan Ramadan, maka beliau mengqadha di bulan Syawal. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah pernah salat iktikaf sebulan penuh. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di akhir hayatnya iktikaf 20 hari terakhir. Ya, jadi iktikaf itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa makna iktikaf? Iktikaf dalam bahasa Arab artinya melazimi. Ukuf itu artinya melazimi. Seperti dalam Al-Quran, Allah berkata tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya yang mengingkari kaumnya nongkrong di berhala-berhala disembah. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun." Ya, apa ini patung-patung yang kalian nongkrong di situ? Kalian apa? Melazimi patung-patung tersebut. Iktikaf di patung-patung. Jadi orang penyembah berhala juga iktikaf di patung untuk menyembah patung-patung tersebut. Ya, sama seperti perkataan Nabi Musa kepada Samiri, ya, "Wanzur ila ilahikal ladzi dhalta alaihi atifa." Ya, lihatlah kepada Tuhanmu yang kau senantiasa iktikaf di Tuhanmu tersebut, patung sapi. Ya, jadi iktikaf artinya melazimi, jadi beribadah dalam rangka melazimi masjid dalam rangka beribadah. Jadi iktikaf maksudnya melazimi masjid, luzumul masjid. Luzumul masjid itu iktikaf melazimi masjid, nongkrong di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada iktikaf, ya. Baik. Apa itu hakikat iktikaf? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan hakikat i'tikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalqi wal ittisal li khidmatil khaliq. Artinya memutuskan segala hubungan dengan makhluk dalam rangka untuk menyambung hubungan untuk beribadah kepada pencipta. Ini hakikat i'tikaf. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf bukan cuma di masjid, bahkan beliau membuat semacam kemah-kemahan. Masuk ke dalam kemah-kemah tersebut. Ya, padahal sahabat juga semua sibuk beribadah, tapi untuk menyempurnakan putus hubungan dengan makhluk, maka Nabi sampai buat semacam apa? Kemah-kemah. Jadi kalau ternyata di masjid iktikaf tidak begitu ramai, kita bikin aja kemah-kemah di pojok. Kalau memang memungkinkan. Kalau pesertanya ramai, jangan, karena kita mengambil jatah orang atau hak orang lain. Ya. Jadi untuk menyempurnakan, memutuskan hubungan dengan makhluk, maka Nabi membuat semacam kemah-kemahan. Ya, ada waktunya berinteraksi, sholat malam, kita kalau baca Quran, tapi ada waktunya menyendiri. Jadi Anda kalau ingin iktikaf berusaha wujudkan hakikat iktikaf ini. Semakin Anda terputuskan dari hubungan dengan manusia, maka itu iktikafnya semakin baik. Semakin Anda berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka iktikaf kurang sempurna kalau ternyata seorang iktikaf kemudian masih terus Facebookan, masih tulis status, ya. Tulis status, sempat-sempatnya tulis status, kemudian lagi baca komentar dikomentari lagi. Kapan? Habis waktu, ya. Habis waktu. Kemudian iktikaf tapi grup WhatsApp 20 tidak live semua. Makanya saya anjurkan live semua grupnya. Kalau sudah iktikaf, live aja, nanti masuk lagi belakangan. Apa? Supaya sempurna, karena orang terganggu. Ya, kalau HP nyala repot, ya. Sebagian orang kalau istrinya ketinggalan, tidak apa-apa. HP-nya ketinggalan dia bingung. Kalau internet mati bingung dia. Kenapa? Ya, orang sekarang dunia internet, ya. Jadi, kalau iktikaf kemudian WhatsApp jalan terus, WhatsApp tersisa buat istri oke, buat anak oke, tapi grup-grup tinggalin aja. Karena sebagian orang nggak ngerti kita sedang iktikaf. Dia kirim berita, kita gatal untuk lihat. Akhirnya waktu habis untuk melihat dunia. Ya. Apalagi sedang iktikaf kemudian jualan online ini, nggak boleh. Jadi saya sarankan putus hubungan ketika sedang iktikaf. Kalau bisa iktikaf sendiri, orang tidak kenal lebih baik. Sudah ente sibuk sendiri. Kalau iktikaf bawa rombongan, ya tidak apa-apa, nggak dilarang. Tapi jangan bawa rombongan rame-rame, ini ngobrol ya. Nanti malam iktikaf ya. Kamu bawa ini ya, tahu goreng, saya bawa tempe goreng, kamu bawa ini. Kamu bawa kopi ya, bawa teh, udah iktikaf. Warung kopi pindah ke masjid. Makan semua sampai ngobrol-ngobrol berjam-jam. Ini iktikaf bukannya tidak sah, tetapi kurang apa?
sempurna, ya, kurang sempurna. Maka seorang berusaha menghindarkan interaksi dengan orang lain. Bahkan Imam Ahmad menganjurkan, ya, kalau seorang sedang iktikaf bagi orang yang alim untuk menghentikan pengajian. Tidak ada pengajian. Dahulu para ulama kalau sudah masuk 10 hari terakhir pengajian berhenti. Imam Malik pengajian berhenti. Kemudian juga yang suka ngajarin Quran, Iqra, ya, dia Iqra'il Quran, dia ngajarin Al-Quran, dia ngajarin tajwid, ada orang setoran sama dia, kata Imam Ahmad kalau bisa diberhentikan. Saatnya baca Quran sendiri. Saatnya baca Quran sendiri. Ya, ini sekedar anjuran agar seorang bisa benar-benar murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlarang, ya. Jadi kenyataannya saya lihat praktek-praktek masjid-masjid dan saya sering juga ngisi pengajian di malam-malam iktikaf. Tidak semua orang mampu ibadah sendiri. Tadi baca Quran melulu dia nggak kuat, ya. Akhirnya dia pingin selingannya HP, ya. Lihat berita WhatsApp, ya. Maka tatkala daripada selingan dia lihat kabar-kabar, mending selingan dibuat pengajian. Jadi bagus juga, memang ada sebagian panitia iktikaf minta ingin ada pengajian. Karena memang sholat pun tidak bisa lama-lama, imamnya pun tidak kuat. Mau imam 3 jam orang nggak kuat, ya. Imamnya bisa dilemparin sama 3 jam lama sekali, ya. Ya, 1 jam itu sudah luar biasa. 1 jam sudah luar biasa, ya. Dan yang berat, ya. Itu membayangkan sholat 2 jam, apalagi qiyamul lail 2 jam seperempat, 13 rakaat itu cukup kemeng kaki, ya. Nah, saya berapa kali sholat di Masjid Nabawi, ya, sholat jam 1 sampai jam 3 seperempat, kalau lagi sujud kita dengar orang ngorok di sebelah. Beneran, tidak main-main. Tapi waktu Allah Akbar dia bisa bangun juga, Masya Allah. Benar, ya. Terkadang kita sangat ngantuk, kita bisa mimpi dalam sujud tersebut. Saya mungkin ngorok pun saya tidak tahu, yang dengar orang lain, kan. Tapi intinya benar-benar capek, berdirinya capek, sujudnya juga lama, ya. Karena waktunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghidupkan hal tersebut tidak siap, belum tentu masyarakat kita siap. Ya, belum tentu masyarakat kita siap. Bisa jadi orang enggak mau iktikaf, kenapa? Aduh, berat sekali salatnya. Akhirnya orang salat pun malam pun 1 jam sudah maksimal, ya. Setengah jam saja sudah lumayan, ya. Nah, akhirnya banyak waktu-waktu yang bengong, sebagian panitia mengadakan pengajian. Ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah, enggak dilarang. Bisa andainya seorang bisa mengondisikan dirinya tidak interaksi dengan orang lain, itu maka yang terbaik. Sebagian tempat saya lihat, saya pernah pergi ke sebagian teman-teman iktikaf, mereka iktikaf di bagian bawah, atas orang banyak iktikaf, di bagian bawah juga ada tempat iktikaf, mereka buat kemah-kemah di bagian bawah. Ya. Masya Allah, ya. Tapi jangan iktikaf berdua sama istri, jangan. Satu kemah bahaya. Istri tempat lain, kita tempat lain, jangan satu kemah sama istri. Bisa berubah jadwal, gitu, ya. Jadi kalau bisa buat kemah ini terbaik, tapi kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan karena kondisi masjid yang mungkin sempit, sementara peserta iktikaf sangat-sangat banyak. Alhamdulillah sekarang sunnah iktikaf di mana-mana, alhamdulillah. Ya. Hidup banyak orang ingin iktikaf. Maka panitia yang menyediakan, Masya Allah, mudah-mudahan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hakikat iktikaf, memutuskan segala hubungan dari makhluk dan berusaha untuk konsentrasi penuh beribadah kepada Allah, baik dengan salat, baik dengan berzikir, baik dengan berdoa, baik dengan baca Quran. Pokoknya dia konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala.